Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya kita mari bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali menyapa kalian, membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kita membaca ataupun mendengarkan kisahnya ini mudah-mudahan kita makin mencintai beliau sehingga kelak di yaumil kiamah di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan tentang bab tahun kesedihan. Ya, ini konten yang kita akan ikut sedih ya, karena pada pada bab ini ya, kita akan membaca tentang betapa Rasulullah kemudian menghadapi tahun kesedihan. Apa yang dimaksud dengan tahun kesedihan? Yang pertama adalah Abu Thalib wafat. Ini adalah paman beliau yang selama hidupnya mendukung dan membela dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Sakit yang dialami oleh Abu Thalib semakin parah, maka tak lama kemudian dia menemui ajalnya. Tepatnya bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, yaitu 6 bulan sejak meninggalkan lembah tempat pemboikotan. Ada yang berpendapat kematiannya terjadi di bulan Ramadan, 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Dalam kitab As-Sahih disebutkan dari Al-Musayyab bahwa Abu Thalib tatkala hampir mendekati ajalnya, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di sampingnya sedang ada Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di telinga Abu Thalib, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujjah kelak di hadapan Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menyela, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus mendesaknya demikian hingga kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib." Nabi SAW berkata, "Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya." Tetapi kemudian turunlah ayat. Ini surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyya walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah 113. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbab." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tidak perlu dijelaskan betapa penjagaan dan perlindungan yang diberikan Abu Thalib terhadap Rasulullah SAW. Dia adalah benteng tempat dakwah Islamiyah, berlindung dari serangan orang-orang yang sombong dan dungu. Tetapi sayang, dia tetap berada dalam agama nenek moyangnya, sehingga sama sekali tidak mendapatkan keberuntungan. Dalam As-Sahih disebutkan dari Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Rasulullah SAW,
engkau sangat membutuhkan paman engkau. Dia sungguh telah melindungi dan berkorban untukmu. Beliau bersabda, dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti, sehingga dia berada di neraka yang paling dangkal, hanya sebatas tumitnya saja. Ini kisah yang sering kita dengar ya, tentang bagaimana paman beliau ini Abu Thalib ya, karena jasanya yang luar biasa dalam dakwah Rasulullah, tetapi karena di akhir hidupnya dia tidak husnul khotimah begitu kira-kira ya, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, maka kemudian dia tetap akan masuk neraka. Tetapi karena syafaat dari Rasulullah, kemudian Abu Thalib berada di neraka yang paling ringan lah kira-kira gitu. Disebutkan api neraka hanya menjilat sampai tumitnya saja, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, setelah Abu Thalib meninggal, yang berikutnya adalah ini tahun-tahun kesedihan ya, Khadijah berpulang ke rahmatullah. Setelah 2 bulan atau 3 bulan wafatnya Abu Thalib, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha pun wafat, tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Saat wafat usianya 65 tahun, sedangkan saat itu beliau berusia 50 tahun. Khadijah merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia mendampingi beliau selama 1/4 abad, menyayangi beliau dikala resah, melindungi beliau di saat-saat yang kritis, serta menolong beliau dalam menyebarkan risalah dakwah. Turut mendampingi beliau menjalankan perjuangan yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya, dia beriman kepadaku ketika manusia bersikap ingkar. Dia membenarkan aku ketika manusia mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya ketika manusia tidak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak dari dirinya ketika perempuan selainnya tidak memberikannya kepadaku. Di dalam As-Sahih dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril mendatangi Nabi SAW dan berkata, ini adalah Khadijah yang datang sambil membawa bejana. Di dalamnya ada lauk pauk, ada makanan atau minuman. Bila nanti menemuimu, sampaikan salam kepadanya dari Robnya. Dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga, yang di dalamnya tidak ada kebisingan maupun rasa lelah di dalamnya. Jadi Ibu Siti Khadijah ini termasuk yang dijamin masuk surga. Berikutnya adalah kesedihan datang silih berganti. 2 peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terpaut lama, sehingga menambah perasaan sedih dan pilu dalam hati Rasulullah SAW. Ditambah lagi perlakuan orang-orang Quraisy yang terus menganiaya beliau. Karena sepeninggal Abu Thalib, mereka semakin berani menyakiti beliau secara terang-terangan. Akibatnya, bertambahlah kesedihan demi kesedihan yang dialami beliau, hingga beliau hampir putus asa mendakwai mereka. Beliau lalu pergi ke Taif dengan harapan mereka bisa menerima dakwahnya, mendukung dan menolong beliau dalam menghadapi kaumnya. Namun Nabi SAW tidak memperoleh seorang pun pendukung dan penolong di sana. Mereka bahkan menyakiti beliau dengan penganiayaan yang lebih kejam, yang justru tidak pernah dialami sebelum itu dari kaumnya. Siksaan yang begitu keras tidak saja dialami Nabi SAW, tapi juga para sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahkan sampai berhijrah meninggalkan Mekah. Dia pun pergi hingga sampai di Barq al-Ghamad, hendak menuju Habasyah. Tetapi akhirnya dia kembali lagi setelah mendapat jaminan perlindungan dari Ibnu Dukhunah. Menurut Ibnu Ishaq, sejak Abu Thalib meninggal, mereka semakin meningkatkan penganiayaan terhadap Nabi SAW yang belum pernah mereka lakukan selama dia masih hidup. Sampai ada orang dungu di antara mereka menaruh tanah di atas kepala beliau. Beliau masuk ke rumahnya sementara tanah itu masih ada di kepalanya. Salah seorang putrinya segera bangkit dan membersihkan kepala beliau dari tanah sembari menangis. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, tidak usah menangis, wahai putriku. Sesungguhnya Allah pasti menjaga ayahmu. Pada saat-saat seperti itu beliau juga bersabda,
Aku tidak pernah menerima gangguan yang lebih aku benci dari Quraisy sampai wafatnya Abu Thalib. Karena penderitaan yang datang silih berganti tersebut, beliau menamakan tahun itu sebagai tahun kesedihan Amul Husni. Sebutan ini yang kemudian terkenal dalam sejarah. Yang terakhir, teman-teman, untuk bab ini yaitu menikah dengan Saudah radhiyallahu anha. Pada bulan Syawal tahun yang sama, yaitu tahun ke-10 kenabian, Nabi SAW menikahi Saudah binti Zam'ah. Dia adalah termasuk orang yang terdahulu masuk Islam, ikut berhijrah yang kedua ke Habasyah. Suami sebelumnya adalah As-Sakron bin Amru. Dia masuk Islam dan berhijrah bersama istrinya ke Habasyah, lalu meninggal di sana atau sepulang ke Mekah dari hijrah. Setelah dia melewati masa iddah, barulah Nabi SAW melamar dan menikahinya. Dia merupakan perempuan pertama yang dinikahi Nabi SAW sesudah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu setelah beberapa tahun berselang, dia menghadiahkan bagian gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, sampai di situ untuk bab ini. Besok kita lanjutkan faktor-faktor yang menguatkan kesabaran dan ketegaran kaum muslim ya. Jadi pada hari ini, pagi ini, kita sampai pada tentang tahun kesedihan ya, yang sangat terkenal periode ini karena pada momen inilah paman beliau Abu Thalib ya, yang selalu mendukung perjuangan dakwah beliau, meninggal, tetapi sayang tetap dalam kekafiran ya. Jadi Nabi sedih. Ya, Nabi ingin mendoakan, tapi kemudian diperingatkan oleh Allah dalam surat At-Taubah tadi ya, dan surat Al-Qasas. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalnya istri beliau yang paling beliau cintai, ya, yang merupakan istri yang terus mendampingi beliau hampir seperempat abad, ya. Jadi ketika Siti Khadijah wafat ini umur 65 tahun, sedangkan Rasulullah umur 25 tahun, karena mereka menikah Nabi umur 25 dan Khadijah umur 40 tahun. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan tentu bermanfaat karena kita bisa makin mengenal sosok Rasulullah SAW sehingga kita makin mencintai beliau, sehingga nanti di akhirat kita akan diakui sebagai pengikutnya atau umatnya yang setia, yang sayang, yang mencintai, sehingga mendapatkan syafaat dari beliau. Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah. Bila saya salah dalam menyampaikan materi ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.